Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Gracia dimanapun Anda berada. Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi melaksanakan ibadah live streaming yang disiarkan langsung dari akun Facebook GKI Gracia. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6. Mari kita membuka Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat ini mengingatkan kepada kita akan situasi yang sedang kita alami saat ini. Sebenarnya setiap hari orang percaya sedang berada dalam kawasan perang. Dalam penglihatan fisik memang tidak kelihatan terjadi peperangan tersebut, namun secara rohani jelas bahwa peperangan itu sedang terjadi. Firman Tuhan dalam Efesus ini melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, hari yang jahat itu telah tiba saat ini. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, di sana dikatakan dunia berada di bawah pengaruh si jahat. Dan kita tahu kalau dunia semua di bawah pengaruh si jahat, berarti di mana-mana kita akan menemukan jerat perangkap iblis untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dalam 1 Timotius 3 ayat 7 juga dikatakan iblis berusaha menjerat manusia. Dia menjaring dan berusaha setiap orang yang dapat terjerat untuk menjauhkan kita dari Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 20 menjelaskan, sebagaimana Yesus senantiasa berhadapan dengan kuasa iblis, maka kita pun sebagai pengikutnya akan mengalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan, sejak pertama kita menyatakan sebagai pengikut Kristus, ketika kita dibaptis, percaya kepada Tuhan, dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang memproklamirkan peperangan terhadap iblis. Saya ingin beritahukan kepada kita pada pagi hari ini, bahwa kita sedang dalam kancah peperangan rohani. Karena kita sedang melawan musuh yang tidak kelihatan. Musuh kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Mari kita berjaga dan waspada, karena dalam peperangan itu tentunya kita siap untuk berperang. Dan kita tahu inilah hari yang jahat. Tidak bisa kita pungkiri, kita sedang ada dalam situasi yang sangat menakutkan.
Iblis juga memakai peristiwa yang ada karena dia menguasai dunia ini dengan pandemi COVID yang sangat menakutkan kita. Dia bisa pakai itu untuk melakukan intervensinya bagi kita supaya kita dipisahkan dari kasih Allah. Justru saya percaya melalui peristiwa COVID-19 ini, iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan. Semakin kita memahami bahwa kita sedang mengadakan peperangan dengan kuasa gelap. Dan ia akan terkecoh. Ternyata bahwa sekalipun kita tidak lagi beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kita bisa beribadah di rumah-rumah. Hanya pertanyaannya, apakah kita setia dan taat beribadah di rumah? Apakah kita menyadari bahwa kita sedang dalam peperangan saat ini? Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, stay at home adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengoreksi diri kita. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 mengungkapkan kepada kita apa yang harus kita perlengkapi dalam kehidupan kita ini, sehingga kita dapat melawan kuasa kegelapan. Ada 7 perlengkapan senjata Allah yang dicatat oleh Rasul Paulus di tempat ini. Perlengkapan senjata Allah yang pertama yang harus kita kenakan dalam peperangan ini adalah ikat pinggang kebenaran. Ayat yang ke-14. Dalam bahasa Yunani, ikat pinggang ini adalah aletheia atau kebenaran. Apa yang benar? Orang percaya yang sedang menghadapi peperangan rohani harus mempergunakan seluruh firman Allah, kebenaran Allah untuk bertahan dan menyerang musuh. Dan firman Allah itu adalah Alkitab. Kebenaran Allah, yaitu firman Allah, adalah menjadi ukuran bagi kita di dalam kita bertindak. Nah, firman Tuhan katakan berikat pinggang kebenaran, yaitu kepada firman Allah, Alkitab yang ada pada kita, sebagai ukuran atau standar di dalam kita melakukan satu tindakan. Yang kedua, alat perlengkapan kedua yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita untuk kita dapat maju dalam peperangan, yaitu baju sirah kebenaran dan keadilan. Ayat yang ke-14, dalam bahasa Yunani disebut dengan dikai sune, kebenaran atau keadilan. Baju sirah merupakan baju baja yang dipakai untuk menutup dada, tubuh dan bagian depan dan bagian belakang, panjangnya sampai ke punggung. Berarti melindungi semua organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita, paru-paru, jantung, dan lambung dan semua yang ada dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, keadilan Kristus itu berbicara tentang kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna yaitu Allah ingin menyelamatkan semua manusia. Itu sebabnya berita Paskah adalah berita kemenangan, di mana oleh kuasanya telah mengalahkan maut. Sehingga dengan demikian Allah telah membuktikan kuasanya untuk menyelamatkan kita. Karena kasihnya yang sempurna. Itu bicara tentang keadilan. Kebenarannya adalah melalui kematiannya Kristus telah menaklukkan kuasa iblis. Dalam Kolose 1 ayat 13 berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Pada minggu yang lalu kita bicara tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang diberikan kepada semua orang percaya. Dan kita menggunakan kuasa kebangkitan itu untuk menang menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, perlengkapan senjata Allah yang ketiga yang harus kita kenakan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ayat yang ke-15. Untuk memenangkan peperangan, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa di tengah-tengah kondisi peperangan yang kita hadapi, kita harus menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita. Dan berita Injil itu harus disampaikan. Mulai dari keluarga kita, tetangga kita, sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan katakan sampai ke seluruh dunia. Dan kita tahu Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Dan melalui kesaksian hidup kita, Injil itu dapat diberitakan. Salah satunya juga melalui live streaming ini. Ada banyak orang yang mendengar tentang kasih Tuhan yang sempurna yang telah menyelamatkan. Dan kita berharap melalui kuasa Roh Kudus akan menyentuh hati setiap orang.
Dan orang menjadi percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang keempat, perisai iman. Perlengkapan yang keempat adalah perisai iman, ayat yang ke-16. Iman kepada Kristus merupakan perisai yang kuat dalam melindungi seluruh kehidupan orang percaya yang sedang dalam peperangan. Serangan panah api si iblis yang berupa tuduhan, dakwaan, pinahan, sakit penyakit, coronavirus, dan lain-lain tidak akan dapat menyentuh kita. Iman adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Mari kita meletakkan perisai iman untuk melindungi kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Kita percaya kepada Dia yang telah mati dan bangkit. Dan itu merupakan satu jaminan yang pasti. Dan kita harus mengenakan perisai iman dalam perjalanan kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, mari kita meneguhkan iman percaya kita. Jangan mudah digoyahkan oleh situasi yang sedang berkembang saat ini. Mari kita mengenakan perlengkapan peperangan yang keempat ini, yaitu perisai iman. Karena dengan demikian kita akan dapat berhasil dalam pertandingan iman kita. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan iman sampai ke akhir. Karena ia telah menyaksikan kasih Tuhan dan memberitakan Injil. Sekalipun dia harus menghadapi penderitaan. Perlengkapan yang kelima yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita, dalam peperangan rohani yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu ketopong keselamatan. Pada ayat yang ke-17. Ketopong itu adalah topi atau helm untuk melindungi kepala. Keselamatan para prajurit sangat ditentukan oleh konsentrasi atau cara berpikir kita. Pikiran yang kacau, maka hal itu pasti akan mempengaruhi keselamatannya. Allah menjamin keselamatan, karena itu pikiran setiap orang percaya harus dipenuhi dengan keyakinan akan jaminan keselamatan yang telah Allah berikan. Jadi sebenarnya ketopong keselamatan adalah di mana kita mengenakan keyakinan yang teguh, pikiran yang kuat tentang jaminan keselamatan yang telah Allah berikan dalam pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita dapat berkonsentrasi dengan baik untuk menghadapi segala tantangan ini. Dalam situasi seperti ini, banyak hal yang masuk dalam pikiran kita. Banyak hal yang kadang-kadang membuat kekhawatiran itu semakin meningkat. Sehingga pada akhirnya kita menjadi ketakutan dan pada akhirnya akan melemahkan iman kita. Mari kita mengenakan ketopong keselamatan itu. Keyakinan yang kuat akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun ancamannya kematian. Kalau memang Tuhan mengendaki karena coronavirus seseorang mati, maka itu adalah jalan Tuhan untuk dia bertemu dengan Bapa di surga. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita selain kita beriman dan percaya dengan sungguh-sungguh dan meletakkan pikiran itu, keyakinan itu dalam pikiran kita dan pemahaman kita, tetapi Tuhan juga berikan hikmat kepada kita. Mari kita tetap stay at home. Kita terus mengikuti informasi dengan pikiran yang positif. Kita percaya apapun berita yang menakutkan, tetap kita percaya bahwa keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kenakan ketopong keselamatan dalam kehidupan kita. Yang keenam, perlengkapan senjata Allah yang berikutnya yang harus kita kenakan dalam peperangan ini adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Kata firman Allah yang dipergunakan dalam ayat ini ialah rema. Kita tahu bahwa logos itu firman Allah yang tertulis, sedangkan rema ada firman yang dinyatakan dalam kehidupan kita dan menjadi hidup. Atau dengan kata lain bahwa rema ada firman Allah yang tertulis yang menyatu dalam jiwa kita dan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Artinya firman Tuhan itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Dan pedang roh yaitu firman Tuhan itu sangat diperlukan dalam kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Ketika Yesus dicobai oleh iblis dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dengan berbagai pertanyaan yang dapat menjatuhkan dia. Ia selalu menjawab sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Ketika ia sangat lapar setelah berpuasa 40 hari, 40 malam. Iblis datang untuk mencobai dia. Kalau kamu betul-betul anak Allah,
Malah batu itu menjadi roti. Nah, Yesus bisa saja melakukannya. Tetapi apa yang dia menjawab? Dia katakan sebab ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan pedang roh ini. Pedang roh ini, firman Tuhan ini dalam kehidupan kita yang menjadi nyata, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat mengatasinya, bahkan kita dapat melawannya. Karena firman Tuhan mengatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari kita menjadikan firman itu bagian dalam kehidupan kita. Artinya bahwa Tuhan mau supaya firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Perlengkapan senjata Allah yang terakhir yang dicatat oleh Rasul Paulus ini pada ayat yang ke-18, yaitu doa dan permohonan. Bapak Ibu, doa dan permohonan menunjukkan hubungan yang akrab antara kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam doa dan permohonan setiap orang akan mengalami kekuatan dan kesegaran untuk tetap bertahan melawan kekuatan si jahat dengan penuh keberanian yang pada akhirnya membawa pada suatu kemenangan. Dan kita tahu dalam Filipi 4 ayat 6 juga mengatakan, kalau kita merasa khawatir dalam kehidupan kita, nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Tuhan. Kita perlu berdoa dalam situasi seperti ini dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Sebab melalui doa kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya mau katakan bahwa ketika kita berdoa, Tuhan memberikan peluang bagi kita untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan, baik melalui kehidupan kita secara pribadi, maupun kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kebersamaan kita. Karena itu saya ingin menghimbau kepada kita semua jemaat Tuhan, sekalipun kita tidak ada sementara waktu, kita tidak bersama-sama untuk beribadah dan berdoa bersama-sama di tempat ini, tapi di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada, di rumah, bersama dengan anak-anak, bersama dengan tetangga dimanapun kita berada, mari kita berdoa dan naikkan permohonan kepada Tuhan. Karena ini perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita, yang kita kenakan untuk kita melawan kuasa kegelapan. Haleluya. Tiba kepada bagian akhir. Tentunya semua kita pernah mendengar sebuah moto dan semboyan yang berbunyi, kalau berani, jangan takut-takut. Kalau takut, jangan berani-berani. Ya. Semboyan ini dipergunakan untuk berjuang dengan sepenuh hati dan keyakinan yang teguh. Jangan ragu-ragu untuk mencapai sebuah kemenangan. Sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh ragu dan takut. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan dengan penuh keberanian masuk dalam kancah peperangan rohani. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan iblis dan pengikut-pengikutnya. Melawan penghulu-penghulu dunia gelap, melawan roh-roh jahat di dunia ini. Dalam peperangan rohani, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita sudah memperingati Paskah pada minggu yang lalu. Kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita di dalam kekuatan kuasa kebangkitannya. Dan kemudian firman Tuhan juga mengatakan di dalam kekuatan kuasanya kita juga mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seperti yang telah disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya percaya mari kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sehingga kita mampu untuk melawan kuasa kegelapan. Mampu untuk bertahan di tengah-tengah dunia yang sedang menghantam kita. Dan kita percaya sebagaimana janjinya, kita akan keluar sebagai pemenang karena Yesus juga telah menang. Dan kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.